Ada beberapa kasus pertikaian, perselisihan, bahkan pembunuhan saat transisi kekuasaan dalam sistem khilafah terjadi. Dengan alasan inilah, orang-orang liberal menolak sistem khilafah. Alasannya karena sistem khilafah menimbulkan pertumpahan darah. Benarkah demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan dalam segala hal. Beliau bersabda, sebaik-baik hidayah atau petunjuk atau tuntunan atau panduan adalah hidayah panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memberikan contoh yang nyata kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekuasaan, membangun kekuasaan, dan semuanya itu ternyata tanpa terjadinya pertumpahan darah sama sekali. Perlu dipahami bahwa negara bukan sekedar bangunan fisik. Negara adalah kian tanfis atau institusi penerap atau organisasi yang sifatnya operasional untuk mengimplementasikan kumpulan pemahaman atau mafahim, standarisasi atau makoyis, dan kona'ah atau keyakinan yang diterima oleh umat. Tidak akan berdiri sebuah negara ketika rakyat yang menjadi objek aturan tidak menerima pemahaman, standarisasi, dan keyakinan. Jika hal itu terjadi, maka akan muncul pemaksaan terhadap masyarakat. Hal ini justru tidak terjadi pada sejarah Islam, tetapi terjadi pada negara-negara sekuler atau negara-negara kafir. Contoh yang nyata adalah ketika umat Islam dalam Khilafah Utsmaniyah di Turki diubah sistemnya menjadi sistem kufur. Pada saat itu terjadi intimidasi, pembunuhan, dan sebagainya. Sebab mereka dipaksa menerima sistem sekuler dengan kekuatan senjata, penjajahan, pendudukan, dan sebagainya. Inilah cara mereka. Karena itulah pada saat itu umat Islam menerima dengan terpaksa. Meskipun sebenarnya keyakinan mereka bertentangan dengan apa yang diterapkan di tengah-tengah mereka. Negara Islam atau khilafah tidak demikian ketika ditegakkan. Negara Islam dibangun berdasarkan keyakinan sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ketika umat sudah menerima, sebenarnya tidak akan terjadi perlawanan maupun pertumpahan darah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana proses kekuasaan itu didapatkan. Kemudian mengajarkan bagaimana perpindahan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari nusrah atau pertolongan kepada penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika beliau mencari nusrah, maka beliau pertama-tama meyakinkan pemilik nusrah terkait visi, misi, perjuangan Rasulullah. Ketika sedikit saja ada yang bertentangan dengan risalah yang Rasulullah emban, maka dengan sendirinya Rasulullah tolak. Sebagaimana Rasulullah menolak Bani Amir bin Sasa'ah karena menerima tawaran Rasulullah namun dalam bingkai kesukuan. Padahal Islam secara tegas melarang kesukuan, nasionalisme, dan sektarian. Semua itu sejatinya untuk meminimalisir potensi penolakan atau kontraksi antara mereka memberi nusroh dengan mereka pengusung kekuasaan atau negara baru. Berbeda ketika kekuasaan itu diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az selaku pemilik kekuatan di Madinah. Ketika Sa'ad telah menerima Islam, ia mendatangi kaumnya dan mengatakan, "Wahai kaumku, kalian tidak pantas berbicara denganku sampai kalian memeluk Islam." Pada saat itu tidak ada perlawanan sedikit pun dari kaumnya. Mereka Bani Ashhal masuk Islam tanpa terkecuali. Alhasil kekuasaan yang diberikan Sa'ad bin Mu'az yang didukung kaumnya tidak menimbulkan pertumpahan darah. Jadi ada dua kunci upaya penegakan negara Islam yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, masyarakat yang menerima kumpulan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan. Yang kedua, penerimaan ahlun nusroh yang meyakini visi dan misi yang diemban Rasulullah. Maka ketika mereka mengatakan siap memberikan kekuasaan kepada Rasulullah dan Islam yang diemban beliau, maka otomatis yang di belakang ahlun nusroh itu pasti akan ikut. Inilah fenomena psikologi massa yang biasa mengikuti pemimpin mereka. Oleh karena itu, apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang mengatakan upaya penegakan khilafah
akan berujung pada pertumpahan darah sebenarnya hanyalah hipotesa. Hipotesa itu adalah sesuatu yang diadakan padahal belum tentu ada. Lalu mengapa perkara ini terus-menerus dimunculkan? Jelas ini adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memunculkan ketakutan-ketakutan pada diri umat Islam itu sendiri. Padahal sebenarnya pertumpahan darah itu belum tentu terjadi. Memang benar ada 1 atau 2 kasus, namun semua itu terjadi karena proses yang mereka lakukan salah atau tidak sesuai syariat. Adapun fakta peperangan yang terjadi saat peralihan kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain dalam kekhilafahan, penjelasannya sebagai berikut. Sebenarnya lebih mudah menjamin transisi kekuasaan dalam sistem Islam dibandingkan transisi kekuasaan dalam sistem sekuler. Sebab dalam sistem Islam, masyarakatnya memiliki pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama. Hanya saja yang menjadi persoalan dan tidak bisa dijamin 100% itu adalah aspek human error atau faktor manusia, di mana tidak ada manusia yang maksum atau bersih dari dosa kecuali Rasulullah. Di dalam sistem apapun pasti ada human error. Tidak ada yang mengatakan bahwa sistem khilafah ala minhaj an-nubuwah itu tidak sempurna. Mulai dari kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tetapi pada masa itu ditemukan kasus pembunuhan dan sebagainya. Namun itu hanya in case atau satu kasus saja. Artinya tidak bisa digeneralisir bahwa sistem Islam itu salah. Atau dengan kata lain, kasus tersebut terjadi bukan karena sistem kekhilafahannya, bukan karena mekanisme transisi yang tidak jelas, dan bukan pula karena ketidakjelasan bagaimana hukumnya. Kejadian tersebut tidak lebih dari sekedar kasus kriminal. Oleh karena itu, penegakan negara Islam dan transisi kekuasaan dalam khilafah sejatinya tidak bisa dikaitkan dengan pertumpahan darah. Khilafah justru bisa dan mampu meminimalisir pertumpahan darah.